ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang di sini saya undang bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kita merenungkan, mengambil waktu sesaat ini untuk menenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Pikiran kita bisa terfokuskan kepada kehadiran Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Tutup matamu dan beri ruang untuk Roh Kudus mengambil alih seluruh pikiran dan hati kita, hidup kita. Pikirkan hanya kehadiran Tuhan di tempat ini, di tempat di dalam ibadah ini. Kami memberikan Tuhan waktu ini dalam tangan-Mu. Lawat kami Tuhan, satu persatu dari kami yang hadir. Jangan lewatkan kami Tuhan, yang berbeban berat pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mau angkat beban kami. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan. Tuhan yang banyak butuh pertolongan dalam doa-doa, Engkau juga mendengar dan menjawab doa mereka. Kami buka hati kami Bapa pada pagi hari ini. Kami mau tinggalkan semua pergumulan, persoalan hidup kami. Kami mau memberikan waktu ini, hidup kami, pikiran kami, roh kami Tuhan, terarah kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, ambil alih ibadah-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Kami Tuhan serahkan ibadah ini kudus bagi Engkau. Nikmati setiap puji-pujian daripada umat-Mu Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Take pleasure God. Ambil, nikmati ya Tuhan puji-pujian umat-Mu Tuhan. Nama-Mu disenangkan, Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini hanya Yesus Kristus yang layak disembah dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, kami mau berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amen. Katakan sama-sama, Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Thank you Jesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Thank you Jesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, selalu
setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. One more time, amen. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, semua oleh karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Walaupun kami tidak setia, kami jatuh, kami berdosa, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mau merangkul, Engkau mau tetap setia untuk pilihan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik, dan kami bersyukur Tuhan. Dan seumur hidup kami mau menjadi penyembah-Mu, mau terus menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang selalu bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu, thank you Jesus, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, oh yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan dan bersyukur. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa yang baik. Ku bersyukur Tuhan, thank you Jesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur
menyembah-Mu Tuhan. Kami beri syukur kami bagi-Mu. Kami menyembah-Mu. Semua menyembah Tuhan yang hidup. Semua bersyukur. Angkat hatimu dan sembah. Angkat hatimu dan puji Tuhan yang hadir di tempat ini. Dia yang berkata, Dia bersemayam di atas Sion. Dia bersemayam di atas puji-pujian umat kesayangannya. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir. Mari nikmati korban syukur, mari nikmati pujian umat-Mu yang mengasihi-Mu. Marilah Tuhan, nikmati ucapan syukur umat-Mu Tuhan, yang Engkau begitu menyayangi, yang Engkau begitu sayangi. Umat-Mu yang Kau telah bayar mahal dengan darah-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami umat-Mu Tuhan yang mengenal kasih anugerah-Mu, yang mengerti kalau kami hidup oleh kasih-Mu, yang mengerti kalau Engkau Tuhan yang benar. Mari umat Tuhan di rumah, dimanapun Engkau ada dan beribadah, naikkan syukur. Naikkan syukur sekuat tenaga saudara. Naikkan hatimu, angkat hatimu dan sembah Dia. Sembah Dia sekuat tenagamu, sembah Dia. Puji namanya yang ajaib, puji namanya yang berkuasa. Nama itu yang berkuasa. Tidak ada nama satupun di kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang manis. Ada kuasa dalam nama-Mu. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan selama-lamanya. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau yang berdaulat, Engkau yang layak, Engkau yang kudus. Yesus, Yesus yang kudus, Yesus yang ajaib, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, yang naik ke surga, yang akan datang kembali kedua kalinya. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu selamanya, selamanya. Syukur bagi Engkau Tuhan di tempat mati. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Tuhan Allah yang luar biasa pengasih penyayang. You are so good, you are so wonderful God. Oh, kami menyembah-Mu, kami sangat bersyukur Tuhan. Bersyukur
syukurmu dalam doa. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Thank you Jesus. We thank you. We thank you for today God. We thank you for everything. Untuk semua. Setiap pujian kami terbatas. Melodi, musik, lirik, simfoni yang dibuat oleh manusia jauh di bawah kasih dan anugerah yang kami telah terima Tuhan. Sebab itu Tuhan, ini hati kami, hati umat-Mu ya Tuhan yang Kau lihat, yang menyembah Engkau dalam roh mereka, meninggikan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, karena Engkau yang mengenal hati. Ku bersyukur Bapa, ku semua kasih-Mu Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur Bapa yang baik, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya, di langit, di bumi, di bawah bumi, di surga. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah menang, bangkit mengalahkan maut, naik ke surga. Dan kami percaya Dia juga akan datang kedua kalinya. Haleluya, shalom. Oma, opa, shalom semua ibu, bapak, saudari kekasih Kristus di rumah, yang beribadah di rumah. God bless you, we love you, and tetap semangat mau memuji Tuhan, amin. Haleluya, we sing. Okay. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Hati kita percaya, amin. Tuhanlah kekuatan, amin, amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, amin, dalam nama Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
keselamatanku. Katakan hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Come on rap. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta pada kita semua saudara takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. One more time. Kasih setiamu pergi apa enggak? Tak pergi dari. Oh, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni seperti perak yang dimurnikan 7 kali di dalam dapur api peleburan. Demikian janji Tuhan. Demikian kata Amsal. Saudaraku, saudara diberkati Tuhan, yang percaya Tuhan menyertai selalu. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Tuhan berkati. Kita akan lihat, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya di Efata. Saudara-saudari sekalian, saudara yang ada di online, di Zoom, melalui ibadah melalui Zoom, ada internet banking yang saudara bisa lakukan, memberi tidak terbatasi. Demikian waktu kita beribadah juga tidak dibatasi. Kita bisa melakukan onsite, online. Demikian juga saudara bisa memberi hati, bukan untuk gereja, tapi beri, maka engkau akan diberi. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah dengan setia dan penuh sukacita. Saya akan serahkan kepada Ibu Yuli, Pastor Yuli yang akan pimpin kita dalam doa offering. Saya persilakan Ibu Yuli. Halo, selamat pagi semuanya, shalom. Sebelum kita semua doa offering, saya mau sharing firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang bunyinya, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Mari semua kita bersatu hati, kita berdoa dalam doa offering. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah kau berikan ya Tuhan pada kami semua ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Firman berkata ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, jika di antara semua jemaat kami ya Tuhan yang sudah memberikan offering ya Tuhan, baik itu dalam online banking maupun dalam onsite ya Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan diakonia, persembahan bawa sulung, atau apapun itu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi ini ya Bapa. Kau berkati keluar masuk mereka ya Tuhan, Amen. Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati berikan mereka sistem imun tubuh yang baik ya Bapa. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati studi mereka, Kau berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, Kau terima ya Tuhan dan Kau kuduskan ya Tuhan
persembahan yang telah kami berikan ini ya Bapa, supaya gerejamu bisa pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil saudara memberi, kita akan melihat news kita. Bentar. Oke, mungkin newsnya kita akan lanjut dengan doa syafaat. Nanti news di akhir ibadah saja kita lihat newsnya ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan doa syafaat. Nanti saya undang Ibu Yani dari Malang. Ya, silakan Ibu. Iya. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang penuh kasih. Terima kasih Bapak untuk hari yang baik ini Bapak. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua ini karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu ya Bapak. Kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara Bapak. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia Bapa. Engkau memberkati bangsa Indonesia. Engkau mau memberkati pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Engkau yang menjaga keamanan bagi bangsa dan negara Amin. Indonesia ini ya Bapa. Engkau yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ya Bapa. Engkau yang menyediakan apa yang diperlukan bagi bangsa Indonesia ini. Amin. Dengan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan ya Bapa. Sehingga bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang benar-benar sejahtera ya Bapa. Bangsa yang damai ya Bapa. Jauhkan daripada peperangan, jauhkan daripada pertikaian, jauhkan daripada permusuhan, jauhkan daripada kejahatan. Biarlah bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang makmur ya Bapak. Makmur di segala bidang, bidang sosial politik, bidang ekonomi, sandang dan pangan ya Bapak, sehingga rakyat Indonesia boleh menjadi rakyat yang merdeka, rakyat yang benar-benar dicukupkan dalam segala aspek kehidupannya ya Bapak, terutama sandang dan pangan, sehingga anak-anak Indonesia boleh mengenyam pendidikan dengan baik ya Bapak. Anak Indonesia boleh menjadi anak yang pandai. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk bangsa yang lain ya Bapak. Bangsa yang negara-negara yang ada di 7 benua ya Bapak. Benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Antartika, benua Amerika Utara dan Amerika Selatan, dan benua Eropa ya Bapak. Kami mau menyerahkan semua negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapak ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau memberkati negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapak. Biarlah ada hujan pertobatan ya Bapak. Biarlah terjadi revive ya Bapak untuk bangsa dan untuk negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapak. Biarlah semua bangsa-bangsa boleh mengaku dengan mulut dan boleh percaya dengan hatinya bahwa hanya ada satu nama, hanya ada satu yang disembah, hanya ada satu Tuhan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia ya Bapak. Terima kasih Bapak.
Bapak Engkau jauhkan bangsa negara-negara yang ada di 7 benua ini daripada peperangan, Pak ya Bapak. Biarlah negara-negara ini boleh menjadi negara-negara yang damai, yang aman dan tentram ya Bapak. Bapak, kami juga mau membawa negara bangsa Australia yang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese ya Bapak. Engkau memberikan Anthony Albanese ini hati yang takut akan Engkau Yesus. Thank you, Jesus. Biarlah dia boleh memimpin negara Australia ini dengan rasa takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah bangsa Australia boleh menjadi bangsa yang benar-benar diberkati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau membawa kota Sydney, di mana gereja Ephata berada ya Bapak. Engkau memberkati kota Sydney. Kalau beberapa waktu yang lalu terjadi kekerasan, penikaman, ada terjadi insiden yang membuat ada yang beberapa yang korban ataupun luka. Bapak, Engkau mau melawat orang-orang yang bertikai ini ya Bapak. Engkau memberikan mereka ya Bapak rasa yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan ya Bapak, mereka mau bertobat ya Bapak. Berikanlah kota Sydney kota yang damai, kota yang tenang. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan daripada peperangan, jauhkan daripada kejahatan ya Bapak. Biarlah kota Sydney menjadi kota yang tenang dan damai ya Bapak. Kota yang diberkati Tuhan ya Bapak. Kami juga mau membawa doa khususnya buat gereja Ephata yang ada di Sydney ya Bapak. Kami percaya Bapak, kalau Engkau yang mendirikan gereja Ephata di Sydney, berarti Tuhan punya rencana ke depannya ya Bapak. Tuhan mengirimkan banyak jiwa ya Bapak untuk datang dan menyembah Engkau. Banyak yang bertobat, banyak yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengembalaan Senior Pastor Gini, Esther Neni dan anaknya Rafael di dalam youth-nya. Dia boleh menjadi teladan Kristus, sehingga anak-anak youth boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak youth boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati jemaat di Sydney ya Bapa, dengan segala pergumulannya ya Bapa. Yang sakit Tuhan sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan Tuhan, baik itu pergumulan dalam bidang pekerjaan ya Bapa, Tuhan Engkau Jehovah Jireh yang sudah menyediakan, karena Engkau tidak pernah terlambat, tapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersatu sepakat untuk berdoa bagi pengembalaan Senior Pastor Gini ya Bapa. Engkau tambahkan juga Pastor Neni ya Bapa, hikmat pengetahuan marifat yang daripada Engkau itu, sehingga pengembalaan gereja Ephata yang ada di Sydney boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terjadi multiplikasi di dalam pengembalaan jiwa-jiwa ya Bapa. Engkau juga memberkati pekerjaannya di bidang sekuler ya Bapa. Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Engkau memberkati rumah tangganya ya Bapa. Semakin hari semakin harmonis ya Bapa. Kami juga mau membawa doa kami untuk pembantu-pembantu Pastor Yuli, Pastor Hadi, Pastor Teki, Pastor Titi, juga semua guru-guru, leader-leader yang sekolah minggu maupun leader-leader yang lainnya Bapa, yang kami tidak menyebutkan satu persatu. Tuhan sudah mengetahuinya ya Bapa. Semua yang Engkau memberkati ya Bapa. Juga kami juga mau bersatu sepakat berdoa buat gereja-Mu Ephata Malang ya Bapa. Tuhan juga memberkati ya Bapa. Memberkati semua pergumulan jemaat-Mu ya Bapa yang ada di jemaat Ephata Malang ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau campur tangan sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka, yang kami
tidak bisa menyebutkan satu Ya. persatu. Biarlah ada roh kesatuan hati di antara semua para pengerja dan para jemaat ya Amin, Bapa. Tuhan. Kau mempersatukan mereka di dalam Amin, kasih Tuhan. Kristus. Biarlah mereka boleh ada kesatuan hati sehingga jemaat boleh bertumbuh dan boleh memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Kau memberkati Ibu Sherin, Kau memberkati Adi juga, Engkau memberkati Ibu Ruth dan Amin. pengerja-pengerja yang lain ya Bapa. Biarlah mereka dengan rasa taat dan setia terus melayani kita melalui kata Malang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Pak Bapa, kami percaya Tuhan sudah menyempurnakannya Amin. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Ibu Yani. Thank you. Tuhan berkati. Kita siapkan hati Bapak Ibu sekalian, kita akan terima firman Tuhan. Mari angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Thank you Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim telah berlalu. Katakan dari awal, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, oh dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala,
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kasih-Mu yang sangat besar dalam perjalanan hidup kami. Kadang-kadang kami merasa kami tidak layak, kadang-kadang kami merasa kami tidak berguna di hadapan-Mu Tuhan. Karena dalam kehidupan kami selalu penuh dengan dosa, kedengkian, kemarahan, percabulan, bahkan penipuan, dan banyak hal dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Bahkan kadang-kadang kami terjebak dengan dosa-dosa dari apa yang harus kami lakukan, yang tidak seharusnya kami lakukan, akibat karena emosi kami, sehingga kami tidak merasa layak dalam hadirat-Mu Tuhan. Tapi terima kasih kami belajar ya Bapa. Firman mengatakan bahwa kasih-Mu melebihi daripada dosa-dosa kami. Kami kasih-Mu melebihi daripada segala sesuatu. Karena justru karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau datang ke dunia dan mati di kayu salib, supaya kami merasa layak dalam hadirat-Mu. Karena kasih-Mu ya Bapa, mampukan kami ya Bapa, supaya kami bisa mempunyai pemikiran seberapa besar dosa kami, semerah seperti kain kermisi, tapi kasih-Mu bisa memutihkan kami lebih putih daripada salju. Terima kasih, ini kami dalam hadirat-Mu. Kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Layakkanlah kami supaya kami ada dalam hadirat-Mu. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan. Hati yang marah, hati yang penuh dendam, hati yang penuh dengan kekecewaan Tuhan, Engkau pulihkan kami saat ini, supaya kami merasa damai dalam hadirat-Mu. Dan berbicara kepada kami, ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman adalah kekuatan kami. Firman akan mengoreksi kami. Dan firman-Mu juga akan membuat kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Tanpa Engkau ya Roh Kudus, kami pasti tersinggung dan marah dengan firman yang kami dengar. Ajarkanlah kami, hiburlah kami, karena Engkau adalah pengajar kami, karena Engkau adalah penghibur kami. Biar kami bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan kami bersyukur firman yang keluar daripada mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk kami mau imani dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini, apapun sakit kami, sudah disembuhkan karena firman-Mu. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman yang penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bisa melihat wajah-wajah yang terberkati. Wajah yang diberkati itu selalu begini. Oh, ini kameranya harus begini. Gimana tuh meleng? Ada senyumannya, gitu. Saudara lihat kalau misalnya yang saudara yang punya anjing bulldog, nah bibirnya selalu turun ke bawah kayak gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita selalu melengkung ke atas ya, karena kita tahu bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin saudara. Banyak hal yang terjadi yang saudara bisa melihat bahwa akhir-akhir ini, apalagi saudara dengar di news, ya banyak melihat, wah ada kejadian-kejadian dahsyat yang terjadi. Ya karena memang begitulah kita di akhir zaman. Memang apa yang harus kita lakukan, kita harus berjaga-jaga setiap saat. Ya kita harus berjaga-jaga, karena apa yang kita lakukan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, Alkitab mengatakan Dia akan menjaga saudara dan saya seperti biji matanya. Amin saudara. Hari ini kita belajar tentang doa meneguhkan iman. Saya share buat saudara.
Saudara bisa melihatnya? Oke. Nanti Ibu Chen bisa baca buat kita. Buka buat Ibu Chen. Itu dia. Iya. Siap, Pastor. Sudah Ibu Chen dan buka. Ya, silakan Ibu Chen. Ya. Lukas pasal 22. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di taman Getsemani biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata pada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjatuhkan dirinya dari kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Masalah Pastor. Nah, kita bisa melihat dalam banyak hal, saudaraku, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, saudara dan saya, apalagi kita ada di masa modern, harus ada sesuatu yang bisa diteguhkan. Jika seseorang mereka menulis surat, nah surat itu bisa disampaikan kepada siapa saja. Tetapi jika surat itu mau diteguhkan, maka surat itu harus punya materai, stempel materai dan ditanda tangan. Amin, saudara. Nah, begitupun Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman-Nya ada di kitab Taurat, yaitu bahwa di Ulangan 19 ayat 15 di kitab Taurat, bahwa orang-orang yang bersaksi untuk dirinya sendiri harus ada konfirmasi dengan 2 atau 3 orang. Jadi jika hanya 1 orang saja menjadi saksi, maka tidak kuat saksi itu. Jadi harus ada 2 atau 3 orang. Nah, Tuhan Yesus katakan, "Aku tidak bersaksi untuk diriku sendiri, tapi ada yang lain yang bersaksi." Yohanes Pembaptis, Bapa di sorga bersaksi dengan pelayanan perbuatan-perbuatan mujizat yang terjadi. Bahkan kitab suci bersaksi tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu di bumi ini harus ada sesuatu diteguhkan. Jika seseorang dia lulus sekolah STT Bethel, dia adalah sarjana teologi. Tapi jika ia masuk dalam satu sinode, maka dia harus diteguhkan dalam sinode itu, ditabiskan untuk bisa menjadi seorang pendeta, yaitu harus ada peneguhannya. Begitupun dengan sebuah persekutuan doa, jika dia harus masuk dalam sebuah sinode, dia harus ditabiskan untuk bisa berdiri menjadi sebuah gereja dengan ketentuan-ketentuan. Jadi perkumpulan-perkumpulan rohani atau juga orang-orang sarjana teologi atau dokter teologi tidak bisa digolongkan menjadi seorang pendeta jika belum ditabiskan atau dikukuhkan. Ya, jadi harus dikukuhkan oleh sebuah sinode yang ada di tempat, yang diakui di tempat itu. Jadi kita harus mengerti segala sesuatu harus ada peneguhannya.
Jadi tidak berdiri sendiri saja, maka orang bisa berkata bahwa dia adalah seorang penginjil karena dia mau berdiri sendiri, dia bukan seorang pendeta. Nah, tapi kita semua adalah seorang hamba Tuhan. Pendeta itu hanya jabatan dalam sebuah denominasi, sebuah kegiatan rohani. Ya, jadi kita mengerti bahwa segala sesuatu harus ada peneguhannya. Nah, begitupun sebagai orang percaya, ya kita butuh sesuatu yang bisa meneguhkan iman kita. Kita mungkin bisa berkata-kata, kita baca Alkitab, kita melakukan banyak hal, kita bisa bertindak dengan iman, tapi ada sesuatu yang harus meneguhkan iman kita. Karena sebagai seorang prajurit, kita bisa katakan kita ini prajurit yang terdaftar. Berarti prajurit yang terdaftar setiap hari Senin, dia harus ada laporan atau harus apel di tempat di mana markas dia berada. Ya, jadi seorang tentara setiap hari Senin atau hari-hari tertentu dia harus apel di markas di mana dia berada. Nah, sebagai anak Tuhan, kita katakan anak Tuhan, kita punya iman, kita juga harus apel. Jadi saudara bayangkan kalau pada waktu saudara jadi remaja, malam minggu saudara harus ngapel di rumah pacar. Kalau saudara nggak ngapel di rumah pacar, dikatakan kamu sudah kurang cinta ya, sibuk kerja. Jadi susah-susahnya saudara-saudara berjuang untuk pergi bertemu dengan sang pacar. Karena kalau di Indonesia, kalau di sini mungkin beda. Kalau di Indonesia hari Sabtu atau malam Minggu itu hari wajib buat orang pacaran. Benar ya? Diam-diam, oh yang di Indonesia ini ibu-ibu belum pernah ngalamin masa muda. Itu Ibu Reni udah kabur duluan takut ditanyain. Jadi sesusah-susahnya setiap malam minggu sang pacar akan datang, ayo kita pergi nonton, kita pergi ngaji, kita pergi makan. Sesusah-susahnya pasti akan menyiapkan budget tertentu. Itu adalah pengukuhan bahwa saya suka sama kamu, saya serius sama kamu. Itu pengukuhannya. Ya, nah kita belajar saudaraku dari hal-hal demikian. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi bahwa kita belajar bahwa doa mengukuhkan iman. Nah, di sini Tuhan Yesus dalam segala hal mengajarkan kita banyak hal. Karena Tuhan Yesus selalu berdoa, tapi kita tidak dikasih dengan sangat jelas di Alkitab apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus setiap pagi. Tetapi di Taman Getsemani ini suatu uraian yang sangat sempurna, yang sangat lengkap yang bisa kita pelajari lebih jauh lagi ke depan. Yang bisa kita pelajari jauh ke depannya, kita bisa melihat ketika menghadapi pergumulan, menghadapi jalan buntu, kita cari Tuhan, ya, amin saudara. Bagi saudara dan saya anak Tuhan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi jalan buntu, kita cari Tuhan. Tetapi kalau yang belum atau belum sangat kuat dengan Tuhannya, pada saat jalan buntu, pergumulan kita cari siapa? Banyak daripada kita cari orang, kita cari sesuatu. Kita harus cari Tuhan karena kita mengerti dengan jelas kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan diberkati. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan atau mengandalkan manusia. Ya, sebagai anak Tuhan, jika kita menghadapi pergumulan, kita harus berdoa. Saya sangat senang saya lihat kalau gini, saya perhatiin, Ibu Mega ini kalau doa berkat dia selalu berdiri. Ya, saya perhatiin dari setiap gambar, selalu berdiri. Jadi kadang-kadang memang sikap daripada kita itu sangat sekali kelihatan sangat simpel dan sederhana, tapi sangat ditentukan, ya. Nah, jadi kembali kita belajar bahwa mengapa sih kita harus berdoa? Kita cari Tuhan, banyak orang cari Tuhan, banyak hal yang terjadi, tapi kenapa dalam pergumulan kita harus berdoa? Ya, kenapa gitu? Nah, jawabannya yang pertama,
Lukas pasal 22 ayat 40, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setelah tiba dari tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Arti kata kenapa kita harus berdoa, yaitu pencobaan selalu datang, selalu ada. Jadi pencobaan adalah hal yang disebut Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan setiap manusia. Jika saudara menyadari bahwa di Matius pasal 6 Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Amin saudara. Jadi kenapa kita harus berdoa? Dalam masalah pergumulan yang ada yang kita hadapi, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa pencobaan selalu datang. Apapun yang kita hadapi, pencobaan selalu datang dalam kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun selalu ada. Saudara bisa melihat pencobaan, tiba-tiba ada sesuatu yang menyeletuk pikiran saudara. Saudara marah sekali. Emosi dan marah, padahal kejadian itu 1 tahun yang lalu. Begitu tiba-tiba keingat, marah langsung. Sering kali kan saudara ngadapi enggak? Ya, lagi duduk diam, kenapa dulu dia lecehin saya enggak marah ya. Sekarang, itu ulang lagi dia, teringat gitu. Langsung jadi emosi, jadi marah. Ini orang ini. Padahal kejadian udah 1 tahun yang lalu. Kasusnya sudah selesai, tapi kenapa bisa muncul? Begitupun pada saat saudara jalan di jalan, tiba-tiba saudara bilang, ada uang 100 lembar rupiah jatuh di jalan. Saudara lihat kanan kiri, ini pencobaan. Saudara dekatin sedikit, saudara mulai injak supaya gak kelihatan. Karena uang sebesar 101 lembar 100 ribu, sebesar telapak kaki, saudara injak supaya gak ada yang kelihatan. Pura-pura jongkok, ikat sepatu. Atau garu kaki, saudara mulai ngambil, saudara megang, lihat lagi kanan kiri, yang punya siapa ya? Banyak pencobaan yang terjadi. Kalau di Australia $100, sudah lihat hijau gitu, cepat-cepat mepet. Ada juga yang bukan uangnya dia, lihat dari jauh, ada yang ngambil, excuse me, that's my money. Sering ngalamin gitu. Apalagi kalau di supermarket, orang buka duit, cek duit itu kan, Australia uangnya kan plastik. Maka kalau di Australia, kalau pegang uang kertas, uang plastik itu, jangan taruh di kantong, pasti akan jatuh. Taruhlah di dompet yang baik. Kalau nggak punya dompet, bilang saya beli dompet, saya kasih. Buat yang Australia, kalau Indonesia kan uangnya kertas. Nah, jadi kalau kita punya uang kertas Australia, kita lipat taruh di kantong celana, pasti jatuh. Karena kita bergerak ke sana kemari, pasti dia akan keluar. Karena uangnya susah lecek, elastis, pasti jatuh. Nah begitu jatuh, kadang-kadang di jalanan orang pada lihat, ada yang mulai mungguk, orang lihat. Padahal yang lihat itu bukan uangnya, tapi yang mungguk pinjam. Nah itulah pencobaan, apalagi kalau dia orang dari Timur Tengah, pasti itu nggak meleset. Bukan uangnya dia ngotot bahwa itu uangnya dia. Bahkan dia buka dompet, nih kurang sih. Yang punya, yang benaran yang punya, datang juga bingung. Mau ngakuinya gimana gitu. Nah ini arti kata bahwa dalam hidup ini banyak pencobaan yang kita hadapi untuk menguji kejujurannya kita. Mungkin saudara juga, kami mengerti bahwa memang pada dulunya sebelum saya menjadi orang baik kayak begini, menurut saya udah baik ini saudara. Kalau saudara mau tahu saya jeleknya, saudara tanya Pak Asta gitu. Nah di Jakarta betapa jeleknya saya gitu. Wah, kalau sekarang ini sudah terlalu baik nih. Maksud arti kata penyangkalan pikul salib. Akunya itu kurangnya banyak. Nah kalau zaman dulu kan akunya besar gitu. Jadi kalau ada orang yang membuat kecurangan, ada orang yang membuat sesuatu yang salah, sebelum dia bergerak, baru gerak satu langkah, saya udah lihat, saya udah tahu pasti dia akan ke sini. Nah, cuma kan sebagai hamba Tuhan sekarang udah baik, saya pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak lihat. Apalagi kalau saudara yang
ikut pertandingan online, Zoom, makan semangka, makan pisang, makan apa lagi, macam-macam. Singkong. Saudara bisa bikin apa aja. Makanya saya nggak jadi panitia, karena dari gerakannya walaupun saya nggak ada, saya bisa lihat ini pasti lari ke sini. Nah gitu. Jadi kita menutup dengan kacamata yang positif. Ya. Jadi arti kata saudara dan saya, kita punya banyak pencobaan. Pencobaan apakah kita mau menjadi orang jujur, orang benar, atau kita mau berjuang supaya dengan segala macam cara menghalalkan segala macam cara supaya bisa keluar sebagai pemenang. Bisa, karena zaman dulu sebelum saya lahir baru saya lakukan banyak hal supaya tetap berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Nah, gitu. Dipuji, tetapi kita melakukan dengan hal-hal yang menghalalkan segala macam cara. Itulah pencobaan yang kita hadapi saat ini. Tetapi jika kita anak Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa hati nurani kita akan menuduh kita, menghakimi kita. Jangan lakukan itu. Kalau saudara mengerti hati nurani, kalau bahasa rohaninya, Roh Kudus menemplah saya gitu. Nah, jadi jangan saya melakukan. Kenapa? Pada saat mau saya melakukan saya deg-degan gitu. Waduh, hati saya berdebar-debar. Itu Roh Kudus sedang menemplah saya. Saya harus hidup yang benar. Apa sih artinya semua itu? Kalau di sorga saya cacat dengan melakukan hal-hal yang demikian. Jadi arti kata bahwa pencobaan itu selalu datang ada dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita akan berusaha supaya dikenal orang, dipuji orang, banyak hal yang terjadi. Saudara bisa melihat dalam sebuah community yang ada, selalu banyak hal yang terjadi. Jadi bukan hanya masalah dalam gereja, tapi di arisan, di community di luar, bahkan di tempat kerja, banyak hal yang terjadi. Jadi misalnya contoh kalau saya di tempat kerja, anak buah saya bikin curang-curang. Saya bilang, sebelum kamu curang, saya sudah curang duluan. Jadi kamu nggak boleh curangin. Terus kamu kerjanya gimana? Bukankah saya suruh kamu kerja, kalau kamu ngisi buah itu harus ada rotation. Rotation itu berarti yang lama diangkat, yang baru taruh, baru yang lama di atas. Karena dia mau cepat, mau dipuji sama saya bahwa kerjanya cepat dan bagus dan rapi, dia langsung tuang taruh. Nah, jadi yang lama di bawah, yang baru di atas. Nah, dia atur yang rapi. Tuh saya lihat, wah ini potato kentang nih kelihatan yang baru di atas, yang lama di bawah. Kok bisa tahu bos? Bisa, dari warnanya ketahuan. Saya balik lagi ke situ. Loh ini brokolinya kok kamu nggak rotation? Kok tahu bos? Iya, itu yang baru di atas, yang lama di bawah kelihatan. Nah gitu. Jadi kadang-kadang mereka nggak mengerti karena mereka belum sampai ke level situ. Amin saudara. Maka dikatakan orang tua itu banyak makan asam garam. Jadi pada saat anak gadisnya sama anak cowok mulai dekat-dekatan, orang tua mulai ngintip, awas udah pegang tangan tuh. Kalau udah pegang tangan nanti dia pegang siku. Gandeng. Kalau udah gitu mulai dipegang bahu, hati-hati tuh. Nah, orang tua orang tua mulai batuk-batuk. Ya orang. Karena orang tuanya pengalaman. Amin. Iya, karena orang tuanya pengalaman, makanya orang tua itu bisa berjaga-jaga menjaga anak gadisnya dengan baik supaya jangan terjadi sesuatu. Nah, begitupun kemarin waktu kita pergi ngecek tempat untuk makan-makan nih, asik juga nih. Karena Tuhan Yesus selalu makan-makan. Nah, kita pergi makan-makan, ada yang bilang, itu pagi-pagi tuh papa dari anak perempuan itu datang gedor-gedor pintu, marah-marah, mana anak boymu, sini, saya mau marah-marah gitu. Dan buat apa? Karena anak perempuan saya nggak pulang ke rumah. Terus yang mulai diinvestigasi. Oh iya, memang malam-malam anak perempuannya datang ke rumah anak itu. Tapi anak itu kan punya hati yang baik, jadi nggak bisa suruh pulang karena udah jam 1, jam 2, anak perempuan mana orang disuruh pulang. Jadi disuruh tidur di kamar kosong, di kamar yang lain. Begitu pagi pulang, papanya nanya ke anak gadisnya bilang, tidur di rumah A. Jadi papanya marah,
datang marah-marahin anak yang si A, tapi orang tuanya bilang, oh nggak bisa, kamu harus jaga anak kamu dulu, didik anak kamu dengan baik, baru kamu nggak bisa didik anak saya, itu bagiannya saya. Jadi arti kata banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Dan saudara tahu berapa umurnya? Katanya cuma 13 tahun. Hebat juga, itu namanya hal-hal tertentu yang terjadi. Jadi banyak hal yang terjadi kalau sebagai orang tua kita nggak mendidik anak kita dengan baik, kita juga tidak berusaha dengan baik. Banyak hal yang terjadi. Kemarin juga waktu istri saya buka apa yang dikirim oleh salah seorang ibu di grup, wah ini kayak gini. Iya, saya bilang iya benar juga, seperti Adam berbuat, Hawa berbuat dosa. Yang Tuhan cari bukan Hawa tapi cuma Adam. Where are you Adam? Adam ngumpet gitu. Aduh, yang Tuhan cari itu kepala rumah tangganya. Pada saat keluarga nggak beres, oh, berarti papanya terlalu sibuk kerja, papanya kurang memperhatikan kerohanian sang anak. Jadi ya papanya yang seharusnya diadili, dihakimi, ya. Jadi banyak hal yang terjadi, yang Tuhan cari Adam, Tuhan gak cari Hawa. Itu hal-hal yang kita harus pelajari. Jadi arti kata bahwa setiap saat dalam hidup kita banyak pencobaan yang terjadi. Jadi kita harus mengukuhkan itu dengan doa-doa kita. Banyak hal yang bisa saudara hadapi dalam hidup ini. Satu saat ini mungkin hal-hal yang baik yang saudara ngalamin, berikutnya bisa berubah. Karena pencobaan datang dari iblis atau dari keinginan manusia sendiri itu sendiri yang dan bermaksud membawa manusia jauh dari rencana Tuhan. Jadi upah bagi mereka yang mengasihi Tuhan yang bertahan dalam pencobaan ya akan alami. Seperti kemarin kita bisa saudara lihat di news ya, karena saudara memberi, saya juga kasih tahu supaya lebih baik bahwa di kemarin di dekat rumah kami juga ada juga penikaman. Ada penusukan stabbing. Nah, jadi setelah dilihat anak laki-laki umur 16 tahun menikam anak dua anak laki-laki 18 sama 20 tahun. Jadi yang dua ini katanya mereka pergi ke kantor polisi, yang satu terkapar mati, yang satu dibawa ke rumah sakit. Jadi polisi memblok di daerah di luar sana, di daerah ya masih satu kode pos tapi di Dunside, kami kan di Woodcroft hari Jumat. Nah hari Jumat, jadi bisa bayangkan anak 16 tahun bisa nusuk mati orang. Jadi banyak hal-hal yang terjadi. Kayak hari Sabtunya lagi terjadi di Bondai, di mana terjadi aksiden tertentu, ya. Jadi arti kata di sini kita harus belajar bahwa pencobaan itu datang dari iblis atau dari keinginan manusia. Jadi yang bisa saudara dan saya lakukan yaitu kita berdoa. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, kita nggak bisa mengandalkan polisi. Jadi pada saat ini saya melihat, karena saya bekerja di shopping mall, maka saya lebih mengerti hal-hal demikian. Jadi sebenarnya Bondai itu tempat shopping center yang paling bagus, yang paling rame dan yang istilah kalau di Sydney dia tuh ranking nomor 1. Jadi dengan demikian pasti kamera security personnya pasti banyak. Tapi kenapa kok pada saat orang itu mengambil pisau berlari-lari, mana security guy-nya? Kalau kita bilang Indonesia, satpamnya mana? Itu shopping center yang mahal, kok satpamnya nggak ada satupun yang nahan, kok malah itu customer yang datang yang nahan gitu. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jika kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan satpam, kita mengandalkan segala sesuatu secara fisik, semuanya sia-sia. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia akan meluputkan kita, anak-anak kita, saudara kita, semua orang-orang yang kita kasihi dari segala malapetaka. Amin. Betapa bagus dan indahnya pada saat kita mau berdoa. Ya, amin saudara. Amin. Nah, kita bisa melihat yang kedua lagi saudara, mengapa kita harus berdoa? Ya, mengapa kita harus berdoa? Yang kedua, kehendak Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita
Dia mengatakan, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakmu, melainkan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amen. Jadi tujuan lain dari doa adalah untuk menemukan apakah kehendak Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau kita berdoa, kita punya target, kita mau sewa tempat, kita punya target mau bermigrasi ke suatu negara. Dan kalau kita gak berdoa, pada saat kita gagal atau kita bisa melakukannya, tapi pasti akan banyak hal-hal kerugian yang terjadi. Tetapi kalau kita sudah berdoa, kita katakan, Bapa, jika ini kehendak-Mu yang terjadi, bukalah jalan selebar mungkin. Jika tidak, bukan kehendak-Mu ya Tuhan, tutuplah serapat mungkin, supaya kami tidak masuk ke dalam pencobaan. Amin. Maka saudara sendiri bisa melihat dan mengalaminya, bagaimana kami mau menyewa tempat di Surabaya atau menyewa tempat sesuatu di tempat lain. Kami bawa dalam doa, jika itu kehendak-Mu Tuhan, buka selebar mungkin. Jika bukan, tutup serapat mungkin supaya kami tidak mengalami pencobaan. Nah itu saudara bisa mengalami pada saat saudara mengiringi ikut bersama dengan kami berjemaat. Saudara sendiri bisa melihat kami sudah merancang melakukan banyak hal. Tapi kalau kita sudah melibatkan doa, kita tidak akan pernah kecewa dan menyalahkan orang lain. Amin saudara. Jadi kita mengerti tujuan lagi daripada doa, selain kita diluputkan dari segala pencobaan-pencobaan yang ada, kita juga mengerti kehendak Bapa. Amin saudara. Jadi kita harus tahu banyak hal dalam kehidupan ini. Makanya saudara bisa melihat bagi saudara yang suka berdoa, yang ada di Zoom, itu hal privilege yang sangat besar yang saudara dapat. Bukan hanya untuk dari Tuhan saja, tapi secara pribadi, apalagi buat istri saya yang suka berdoa, dia sangat mengasihi saudara yang selalu berdoa. Jadi pada saat kita berdoa, kita pendoa, jagalah damai sejahtera Tuhan. Amin. Jangan suka ribut, jangan suka berantem. Saya ingat waktu berapa tahun yang lalu saya bilang, udah ini Zoom saya mau tutup aja. Nah, saya kembali lagi seperti yang dulu. Saya mau tutup aja. Ada peserta Zoom katakan, oh jangan pastor, kamu merasa diberkati. Ya sudah, kita buka Zoom. Nah saudara harus mengerti kalau yang di Zoom, saudara punya community Zoom, walaupun saudara tidak berdekatan, tapi kan ketemu di Zoom. Kalau ketemu di Zoom, jangan berantem di Zoom. Karena kalau kita berantem di Zoom, buat apa kita nge-Zoom? Jagalah damai sejahtera. Jadi kalau saudara mengerti Zoom ini adalah kepunyaan kita bersama, jagalah damai sejahtera. Jadi saudara harus berdiri. Saya melihat orang Australia itu hebat banget. Waktu yang lain diserang, merjiwa kepahlawanan mereka sangat besar. Dia berdiri, dia pakai pembatas tali itu loh. Dia pasang badan untuk nahan supaya orang jahat itu jangan masuk ke atas lagi untuk menikam banyak orang. Jadi dia berusaha berdiri sebagai pahlawan untuk menahan supaya serangan jahat itu jangan masuk. Dia berusaha untuk membela orang di belakang yang dia nggak kenal. Nah, saya juga sangat bangga kalau misalnya saudara yang ada di Zoom, saudara berdiri sebagai pahlawan, jaga ini Zoom, jangan sampai ribut-ribut, jangan sampai marah-marah. Saudara bilang, iya ini memang bukan masalah saya, ini bukan urusan saya, tapi Zoom itu adalah nafas saya berdoa kepada Tuhan. Jangan bikin kacau, jangan bikin ribut. Nah, amin saudara. Berdirilah sebagai pahlawan rohani. Jadi pada saat orang ada yang ribut di Zoom, saudara jangan diam. Kalau saya diam, orang ini kurang peduli, kurang care. Nah, gitu. Kalau saudara berdiri, saudara bilang aman, sudah damai. Nah, saya yang lihat juga saya senang. Nah, istri saya lihat juga senang. Kalau enggak, ngapain bela-belain mereka? Nah, gitu. Kalau mereka sendiri tidak merasa memiliki. Jadi pada saat hal-hal tertentu terjadi, mereka tidak berdiri sebagai seorang pahlawan, tapi mereka membiarkan diri diam saja. Nah, gitu. Saudara harus mengerti bahwa doa itu selain kita
berdoa untuk jauh dari pencobaan, godaan iblis, godaan hati nurani kita sendiri, supaya kita mau dipuji. Nah, doa sendiri pun itu adalah menuntun kita kepada kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga, sehingga dalam segala hal kita mengerti apa yang kita lakukan. Jadi saudara yang selalu berdoa, itu hal privilege yang sangat besar. Hal yang privilege yang sangat besar. Karena doa itu menunjukkan betapa besarnya kita berharap dan dekat sama Tuhan. Bukan masalah khotbah, bukan masalah renungan, bukan masalah nasihat, bukan masalah nyanyi yang bagus. Karena artis bisa nyanyi. Khotbah, dokter, profesor yang belum lahir baru pun bisa khotbah. Karena mereka sekolah teologi ya. Mereka malah lebih pintar daripada pendeta yang gak sekolah teologi ya. Karena mereka hafal semuanya. Tapi adakah mereka punya nafas doa mereka? Saya punya teman dulu, saya ingat di tempat kerja. Dia yang bawa saya, gara-gara dia saya mulai semakin menggebu-gebu berapi-api. Orang Malaysia. Dia ngomongin Alkitab dari A sampai Z. Saya heran-heran juga nih, hebat banget nih orang nih. Habis selesai dia bilang, udah ngomong, lu mau tanya apa aja Jim? You wanna ask anything for me, I can answer. I study Bible in Malaysia. I know everything. Hebat amat. Saya nanya, dia jawab, hebat amat. Selesai endingnya, dia bilang, itu semua gak benar. Manusia yang tulis itu Alkitab, kalau bukan bagian memuji orang Israel, mereka memilah-milah Alkitab itu. Jadi mereka singkirkan keluar. Yang memberikan orang Israel sebagai hero pahlawan yang hebat-hebat, mereka kumpulkan jadi satu, menjadi hukum-hukum mereka, menjadi kitab suci. Nah, dia berbicara banyak hal. Jadi di situ saya mulai tergerak hati. Iya ya Tuhan, saya jadi orang Kristen, tapi saya nggak tahu banyak tentang Alkitab. Nah, disitulah saya mulai mencari dan mencari. Jika dia banyak tahu Alkitab, tapi dia tidak mengakui adanya Tuhan, dia cuma pintar Alkitab. Saya mengakui adanya Tuhan, kok saya nggak tahu banyak Alkitab? Terbalik, saudara. Sama dengan saat ini saudara bilang, Bapak punya paspor Australia? Iya. Citizen Australia? Iya. Papa pintar bahasa Inggris dong. Tolong terjemahkan anak saya. Ini sekolah nih belum selesai, ini dia lagi punya masalah bikin skripsi pakai bahasa Inggris. Bapak bilang, waduh saya memang warga Australia, paspor Australia, tapi saya Inggris gak sepintar itu. Malah orang Indonesia yang bukan warga negara Australia, Inggris pintar. Iya kan? Nah gitu. Tetapi perbedaannya ada jelas. Yang warga Australia pada saat ada kerusuhan, helikopter datang nak bawa dia pergi, menyelamatkannya dia. Pada saat hal tertentu di hari tua dia punya dapat tunjangan hidup. Ada perbedaannya, ya. Jadi memang kadang-kadang seperti renungan saya yang saya pernah kirim beberapa hari yang lalu, ada orang yang bersekolah sarjana dengan tingkat tertentu, tapi belum tentu orang itu mendapat pekerjaan yang baik sesuai dengan sekolahnya dia. Bahkan orang yang gak pernah ke sekolah masuk universitas, bisa duduk di kantor ketik-ketik sama dengan orang yang sekolah di universitas. Ada. Jadi Tuhan bekerja dalam segala hal. Ada juga yang wajahnya cantik tapi kawinnya terlambat, atau cantik tapi dapat suami yang bukan jelek, yang nasibnya kurang bagus. Nah, tetapi ini orangnya jelek biasa-biasa, hidupnya bahagia sampai punya anak cucu. Jadi banyak hal yang terjadi. Ya, maka itu saudaraku, kita ini harus melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Kita harus mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi bukan masalah cantik dan pintar, mempunyai pendidikan yang bagus, tapi masalahnya apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apa sih yang harus saya lakukan? Jika saudara berusaha untuk mengerti akan kehendak Tuhan, maka kita akan mengukuhkan iman kita dengan doa-doa itu. Saudara yang ada di Kuala Lumpur. Di Medan. Oh iya,
Oke, kita terus lagi saudara. Cireni nanya siapa itu yang nggak masuk universitas tapi duduk kerja sebangku dengan orang kuliahan. Nah itu Lala. Itu Lala, katanya Lala. Lala nggak masuk kuliah tapi Lala duduk kerja sebangku dengan orang kuliahan. Amin. Jadi bagi Tuhan itu nggak ada mustahil. Nah kita terus lagi saudara ya. Yang ketiga, kelemahan kita selalu nyata. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Jadi alasan berikut mengapa kita berdoa, karena kita memiliki kelemahan. Yesus menegaskan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi saudara mengerti, waktu kita masih muda kita ini gagah kuat luar biasa, tetapi pada saat kita mulai tua sedikit, kita di bawah AC, kita flu pilek, kita harus pakai topi. Jadi daging lemah itu secara fisik. Di lain pihak pada saat kita melihat banyak uang tergiur, kita mulai tergoda untuk mau korupsi atau membuat hal-hal yang tidak baik. Karena kita lemah daging. Jadi sekuat-kuatnya kita harus mengerti bahwa kita harus berdoa, kita harus mendisiplinkan kedagingannya kita. Jadi harus. Jadi kemarin sang ibu itu katakan begini, waktu saya masih remaja, mama saya selalu bilang, kapanpun engkau harus pulang ke rumah, gak boleh nginap di luar. Jadi pada saat pacaran sama Bule bilang, udah gak usah pulang, sini aja udah malam. Gak bisa, saya harus pulang. Mama saya bilang, Bule itu bilang, mama kamu di Surabaya, ini di Sydney, mamamu gak tahu, gak bisa. Bukan saya, orang lain. Ada kemarin kita ngobrol-ngobrol abis makan kita kan ngobrol-ngobrol. Jadi ibu ini ngomong. Jadi ibu itu bilang, wah ini boleh bilang sudah malam, jangan pulang, tidur aja di sini. Oh, sang ibu ini bilang nggak bisa. Kenapa? Karena mama saya bilang harus pulang. Sang boleh bilang, mama kamu di Surabaya, kamu di Sydney, dia nggak tahu. Tapi mama saya sudah bilang. Akhirnya ngomong pulang deh sang ibu ini. Jadi pada saat kejadian itu terjadi, di mana sang anak gadis umur 13 tahun ini pergi ke rumah ibu ini karena anaknya yang laki itu ada di situ untuk nginap di situ. Jadi disitulah mereka mengingatkan betapa kuatnya sang ibu memberikan nasihat atau bimbingan sehingga apapun yang terjadi, anak itu bisa berdiri kokoh. Ya, sangat penting saudara. Jadi kalau saudara ngajar anak, apapun yang terjadi, engkau harus pulang ke rumah, gak boleh nginep. Nah, istri saya juga ngajarin ke Rafael, apapun yang terjadi, kamu harus pulang. Walaupun marah-marah, harus pulang, gak boleh nginep. Jadi saudara harus punya sesuatu statement dalam hidup ini. Ya, statement atau value atau ketetapan. Kalau saudara bilang sekali Yesus tetap Yesus, maka walaupun ada godaan pangkat, ada godaan pacar kaya, saudara akan katakan Yesus kali Yesus, saya tidak akan pindah agama karena hal-hal demikian. Kalau saudara bilang hidup untuk Kristus, mati ada keuntungan, berarti saudara bahwa hidup ini harus mengutamakan pelayanan Tuhan daripada yang lain. Jadi saudara harus punya statement dalam hidup ini. Ikrar. Tahu kan ikrar? Statement ikrar kayak seperti sumpah pemuda. Itu dia ikrar. Nah, itu harus ada dalam hati nurani saudara. Sehingga satu saat saudara terbentur, roh itu lemah tapi daging itu penurut. Jika kita punya statement, kita ikrarkan dalam roh hati kita, godaan boleh datang, tapi kita akan berdiri kokoh bahwa apa yang sudah aku ucapkan, aku jalankan. Amin saudara. Siapa sini mau katakan bahwa hidup untuk Kristus matilah keuntungan? Sepi, gak ada tuh, gak berani itu. Itu ibu Huang mantap, puji Tuhan, tepuk tangan Ibu Huang itu. Kayak gitu.
Jadi yang lain enggak. Oh Ibu Erin juga mulai itu. Oh, yang lain enggak. Ibu Elsie enggak. Oh angkat tangan juga. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Pastor Teki enggak ya? Pastor Teki enggak. Dia lagi bengong. Lagi mikir dulu. Arti kata sesibuk-sibuknya kita masih buka Zoom, kita mau beribadah sama Tuhan dulu. Apa sih firman Tuhan buat saya hari ini? Kita lihat firman Tuhan, kita mau pelajari firman Tuhan. Jadi kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Jadi kalau kita lagi holiday, kita ada di Medan, kita lagi buka, kita lihat ini, apa yang terjadi. Nah kayak gitu saudaraku. Ya, kita beribadah, kayak pergi holiday, kita nggak punya signal, kita cari gereja, kita harus ibadah dulu. Kalau nggak ibadah kayaknya kurang nyaman. Itulah statement, apalagi saudara dan saya adalah seorang pelayan Tuhan. Nah kalau seorang pelayan itu harus lebih dulu tiba di tempat, siap-siapkan segala sesuatu. Karena kita tahu atasan kita atau bosnya kita adalah Tuhan sendiri akan mereward kita kembali. Selama kita masih hidup maupun setelah kita meninggal, Dia akan sambut kita, kemarilah hambaku yang setia. Amin saudara. Karena suatu saat saudara suka atau nggak suka, saudara akan ketemu Tuhan. Nah, saudara lihat kayak Melita nyanyi-nyanyi, luar biasa. Ketemu Tuhan dia. Jadi saudara suka atau nggak suka, saudara akan dipertanyakan di kemudian kelak. Jadi saya melihat bahwa hidup ini bukan panjangnya hidup ini, tetapi betapa dampak yang besar yang kita berikan dalam hidup ini. Kalau kita umur panjang, kita nggak mau dampak yang baik dalam hidup ini, apa artinya umur panjang itu? Tetapi kalau kita umur yang singkat, tapi kita bawa dampak yang sangat baik dalam hidup ini. Nah disitulah orang akan mengingatkan kita bahwa ada hal-hal penting yang kita wariskan selama kita masih hidup. Amin saudara. Jadi arti kata bahwa doa, kenapa kita harus berdoa sebagai anak Tuhan, kita punya masalah, kita terbentur, kita pasti cari Tuhan. Cari Tuhan itu kita harus ada dalam doa. Mengapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita mengerti bahwa pencobaan itu selalu ada supaya kita bisa dikuatkan. Kenapa kita harus berdoa pada saat kelemahan datang menyempit kita, masalah datang menyempit kita? Kita berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, apa sih yang Kau kehendaki dalam hidup saya saat ini? Apa sih yang Kau mau aku lakukan? Aku punya masalah proyek yang besar, aku punya sesuatu yang hal yang demikian. Kemana aku harus melangkah? Nah disitulah kita mulai mengerti akan kehendak Tuhan. Kita bisa melihat pada saat Abraham mengutus hambanya untuk pergi mencari pengantin wanita buat Ishak. Dia pun berdoa, Tuhan, jika ada wanita yang memberikan minum buat onta-ontaku, maka dialah orangnya. Dia berdoa mencari kehendak Tuhan. Nah saudara bekerja, saudara naik pangkat, saudara berbisnis, kenapa nggak berdoa? Untuk masa depan kita, kenapa kita nggak berdoa? Libatkan Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu lebih baik daripada kehendak kita. Dan mengapa kita mencari Tuhan, kita harus berdoa? Karena kita punya kelemahan yang nyata. Hari ini kita ngomong A, besok B. Tergantung amplop siapa yang tebal. Di pengadilan, ya apalagi Indonesia di pengadilan, iya kan? Di Indonesia tergantung koneksi. Di sini juga dibilang enggak, tapi kita enggak pernah tahu di belakangnya. Tapi secara hukum kalau kita menyogok, kita akan kena denda besar di Australia. Tapi yang kita harus mengerti bahwa kelemahan saudara dan saya sangat nyata. Kita bisa melihat semakin hari kita semakin menua. Kita bisa melihat apa sih yang ada dalam hidup kita saat ini. Kemarin waktu saya sedang menunggu seseorang sama istri saya mulai mengoreksi. Iya, saya mulai menyadari benar kata ada lagu bahasa Inggris. Dalam hidup saudara dan saya itu ada monster. Nah monster itu bisa muncul setiap saat. Jadi di dalam kita itu sebenarnya ada monster. Maka ada pepatah bilang
bahwa musuh yang terbesar itu dalam hidup ini adalah dirimu sendiri. Nah itu mau dirimu itu monster. Pada saat kita mulai terhina, kita merasa kita kurang dihargai, kita merasa ada sesuatu, kita bisa marah dan ngamuk. Itu seperti monster yang keluar dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengontrol kehidupan kita. Maka Paulus berkata, apa yang tidak aku kehendaki, itu yang aku lakukan. Saudara mulai menyadarkan saat ini, coba. Apa sih monster dalam hidup saudara saat ini? Aduh, saya nggak tahan, pastor. Kalau nggak merokok ini kayaknya bibir tawar ya. Kayaknya harus merokok nih. Habis makan kalau nggak merokok itu kayaknya nggak enak gitu. Tapi ke orang lain enggak ya? Nah itu monsternya. Jadi yang nggak mengalami nggak bisa menghakimi orang itu dengan cara yang demikian, karena monsternya berbeda-beda. Tapi kalau yang lain, waduh, suami udah kerja keras, suami nggak nonton juga kagak, makan juga kagak, tapi cuma main di online aja. Main apa? Belanja aja di online. Begitu barang datang istri marah-marah. Tuh pemborosan. belanja barang yang guna. Nah istri mulai nyerocos. Nah istri mulai mikir budget. Jadi semua orang itu mempunyai sesuatu dalam hidup mereka yang bisa memicu mereka untuk meledak dan marah. Jadi kita harus belajar bahwa saudara dan saya, kita harus mengenal diri kita masing-masing. Apa sih kelemahan saya? Kalau saya nggak dihargai orang, apakah saya marah? Apakah saya ngamuk? Kalau saya ditipu orang, apakah saya bisa mengucap syukur atau saya marah? Nah itu monsternya kita yang harus kita kendalikan. Kalau kita bisa kendalikan, kita pikul salib, maka lambat laun monster itu akan mengurang dan hidupku adalah Kristus. Amin saudara. Ya, saya pakai kata yang sangat simpel supaya kita bisa mengerti bahwa dalam hidup saudara dan saya, musuh yang terbesar kita itu adalah aku, diri kita sendiri, egonya kita. Nah itulah monsternya kita yang harus kita kalahkan dengan firman Tuhan. Kita harus pikul salib dan menyangkal diri. Ya, itu hal yang harus kita kerjakan. Nah kita lihat yang selanjutnya saudara. Jadi doa menjadi pilar kekuatan penopang yang membantu kita mengatasi kelemahan itu. Dengan kekuatan kita sendiri kita gagal. Itulah sebabnya doa pada segala waktu ketika kita membutuhkan. Jadi kelemahan itu bisa terjadi kapan saja. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin memiliki kekuatan secara rohani. Amin. Amen. Nah saudara bisa melihat ada yang sudah ke sorga tapi gambarnya masih ada. Ya, jadi jangan saudara pergi dari doa. Doa itu adalah sangat penting sekali. Kesimpulan kita, doa adalah peneguhan iman kita kepada Tuhan yang kita imani. Jadi orang percaya itu imannya itu diukur oleh doa, bukan diukur oleh kegiatan rohani. Jadi iman seseorang itu diukur oleh doanya dia. Seberapa banyak saudara mau berdoa, berarti saudara sedang berhubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus selalu berdoa. Dia menegur murid-muridnya pada saat berdoa. Bukan masalah pelayanan. Amin saudara. Amen. Mari kita siapkan hati kita. Kita dengan news dulu ya. Sekarang sudah. Ya kita lihat news dulu ya. Mari silakan Ibu Pastor Yuli. Halo, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Yuli dan inilah Efata News minggu ini.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephatha pada tiap hari Minggu. Ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada tiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada tiap hari Jumat pada jam 8.30 waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo kaum muda-mudi yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengajak untuk mengikuti Youth Ministry Ephatha yang diadakan setiap 2 minggu pada hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ayo ajak semua sahabat kamu ya. Halo shalom semuanya, selamat malam. Jadi tadi pagi tuh saya tuh pergi kita ada meeting gitu. Biasanya setahun 2 kali di sekolah anak kami yang paling besar, Ilon, ada meeting guru sama orang tua murid. Jadi kita belum kenal sama guru-gurunya. Terus guru-gurunya ya tadi ngomong ya puji Tuhan semuanya bagus-bagus saja ya, hasilnya bagus, gurunya happy, ya bilang ya Ilon capable gitu. Terus gurunya ini ada 2 gitu ya di satu kelas ya. Terus guru yang lebih tua tadi bilang ke saya, "Iya, saya cuma mau bertanya, Ilon itu dia impress gitu." Gurunya bilang, "Saya impress sama Ilon. Dia itu bisa mengerjakan dengan baik sekali dan very well done di dalam pelajaran religious." Ya, dia bilang, "Ya saya impress si Ilon bisa mengerjakan dan mengerti semua cerita Bible story yang diajarkan di kelasnya. Apa resepinya gitu? Kok bisa gitu? Dia bisa mengerjakan dan bisa menjawab semua pertanyaan di dalam pelajaran religion itu." Terus saya bilang ke gurunya ini, saya bilang, "Kami ini sebenarnya dari keluarga Kristen. Jadi sejak kecil, saya bilang anak-anak kami ini kita tanamkan dan kita ajarin supaya bisa mengerti pelajaran dari cerita Bible gitu ya. Jadi Ilon tuh dari kecil tuh kita bacain gitu cerita-cerita di dalam Alkitab dan itu di dalam dari Kids Bible ya. Dan yang paling kecil juga kami ajarin sedikit-sedikit. Terus Ilon juga saya bilang kita tuh mengencourage Ilon dan mengajak Ilon untuk ikut aktif dalam Kids Ministry di dalam gereja kami dan setiap minggu gitu. Jadi itu salah satunya kenapa Ilon bisa mengerti dan dari setiap cerita Bible yang ada dan dia bisa mengerjakan dengan very well done dalam pelajaran religion yang ada di sekolahnya. Oke, jadi saya mau mengajak ya Bapak dan Ibu semua untuk membawa yang anak-anak kalian dan juga cucu-cucu kalian ya untuk mengikuti acara Kids Ministry yang ada setiap hari Selasa setiap jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada tiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor tertera berikut ini. Saya Yuli, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oi, salam saudara, puji Tuhan ya. Ini tempat tadi nggak jauh dari rumah saya. Kalau saudara datang ke Sydney, nanti saya bawa ke sono aja. Ya, main-main di situ, makan di situ ya. Ibu Novi yang di Sydney, jerih payahmu tidak sia-sia ya, ada hasilnya. Begitupun nanti yang Ibu Novi yang ada di Indonesia. Jadi itulah investment rohani yang kita berikan kepada anak-anak yang kecil yang akan bertumbuh menjadi orang yang hebat ke depan.
Jadi uang yang kita berikan pasti hilang. Tetapi jika kita invest hal-hal yang rohani, dia akan bawa seumur hidup kemanapun dia Amin. pergi. Satu saat dia menjadi pendeta, dia akan lebih hebat lagi karena dia sudah mendarah daging sejarah Alkitab dalam kehidupannya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dia akan siapkan hati kita untuk terima doa berkat. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kami sudah belajar bahwa kenapa kami harus berdoa. Karena berdoa itu adalah peneguhan penyertaan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Banyak orang di luar sana sekolah Alkitab, sekolah teologi, bahkan mereka dari agama yang lain yang datang masuk ke sekolah teologi hanya untuk belajar teologi Kristen supaya mereka bisa menjadi pemuka-pemuka agama lain yang bisa menceritakan hal-hal tentang kekristenan. Tapi mereka sendiri bukan orang Kristen. Banyak orang mengerti tentang Alkitab tapi mereka sendiri bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang hidup oleh iman. Hidup oleh iman diteguhkan dengan doa-doa mereka. Semakin banyak mereka berdoa, itulah iman mereka. Jika mereka kurang berdoa, itulah iman mereka Amen. juga. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami dengan pelajaran Taman Getsemani hingga kami bisa ada saat ini. Kami tahu kami harus berdoa karena pencobaan selalu ada. Amen. Kami tahu kami harus berdoa karena kelemahan kami nyata Tuhan. Kami tahu kami harus berdoa karena kehendak Tuhan dalam Amen. hidup kami harus nyata. Terima kasih kami ucap syukur, berkati kami semua yang hadir saat ini, Thank you, sehingga Jesus. firman yang kami belajar bisa menjadi rema dalam kehidupan Amen. kami, supaya kami bisa bangun mesbah doa kami, supaya kami semakin rajin lagi untuk berdoa, karena berdoa menambahkan iman kami, berdoa mengukuhkan bahwa kami berdoa kepada Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Dia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, Amin. diberkatilah studimu, Amin. diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. dan diberkati juga sistem imunmu Amin. semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Yes, Lord. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua berkatakan amin. Nyanyi lagi,
diberkati Bapak Ibu sekalian. Yang diberkati Tuhan. Shalom, naikkan. Shalom, saudara diberkati. Amin.